Pagi hari ini saya rindu bagi satu kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa ini bisa menjadi berkat untuk setiap kita. Judulnya adalah Hidden Features. Boleh kita baca sama-sama sebelah kiri, kanan, sampai belakang. 1, 2, 3. Hidden Features. Apa sih hidden features itu? Itu adalah fitur-fitur yang tersembunyi. Simpelnya adalah semua di sini punya smartphone. Boleh diangkat smartphone saudara. Nah, kalau saudara pakai dengan berbeda-beda merek, misalnya Apple, iPhone, saudara bisa masuk ke YouTube dan saudara ketik Hidden Features iPhone Pro Max 16. Saudara ketik itu akan muncul tips dan trik dari Hidden Features. Dan saudara akan lihat, oh ternyata ada fitur-fitur tersembunyi yang kita nggak tahu. Kita baru tahu, oh ternyata handphone saya ini secanggih ini. Ada fitur-fitur tersembunyi yang saudara baru tahu secanggih itu handphone saudara. Atau misalnya saudara punya handphone Samsung Ultra 2 S25 yang terbaru. Saudara bisa masuk ke YouTube dan saudara ketik Hidden Features Samsung Ultra S25. Dan saudara lihat betapa canggihnya handphone saudara. Bicara tentang hidden features, fitur, tips, dan trik itu fungsinya banyak. Salah satunya supaya misalnya handphone saudara baterainya tidak cepat habis. Kalau misalnya iPhone, saudara ketuk di belakang, kameranya bisa langsung kebuka tanpa saudara masuk ke dalam apps kamera. Atau misalnya saudara ketuk di belakang, locknya bisa kebuka langsung. Itu adalah hidden features. Tahukah saudara, di dalam kehidupan rohani ada juga hidden features. Ada fitur-fitur di dalam kerohanian saudara yang bisa membuat kehidupan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kita akan lihat, kita akan selidiki sama-sama apakah hidden features itu. Pagi hari ini saya mau bagikan satu tema dari Matius 5 sampai yang ke-7. Ini ada 2 pasal saudara, jadi sangat panjang. Kita akan lihat adakah hidden features di dalam 3 pasal ini yang bisa membuat kita semakin bertumbuh kerohaniannya di dalam Tuhan. Karena ini panjang saudara, saya hanya ringkaskan perikop-perikop di dalam khotbah di bukit Matius 5 sampai yang ke-7. Dari Matius 5 sampai yang ke-7 ini terdapat banyak sekali ayat-ayat Alkitab favorit saudara. Di Matius 5 ayat 5 sampai yang ke-7 itu ada ucapan bahagia. Berbahagialah kau yang haus dan lapar akan kebenaran. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai dan lain sebagainya. Sudah kelihatan ini? Kemudian ada juga garam dan terang dunia. Engkau adalah garam dan terang dunia. Kemudian ada juga tentang perikop Yesus dan hukum Taurat. Kemudian ada juga tentang hal memberi sedekah. Ada hal berdoa. Ada hal berdoa di sini. Carilah, ketoklah, mintalah juga ada di sini. Kemudian hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, kemudian hal kekhawatiran juga ada di sini. Janganlah engkau khawatir, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai. Pandanglah bunga bakung yang di padang, yang tidak memintal dan tidak bekerja, tapi Tuhan menyediakan. Kemudian di sini juga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kemudian ada juga hal menghakimi, hal yang kudus dan berharga, hal pengabulan doa, jalan yang benar, hal pengajaran sesat. Tapi Matius 5 sampai 7 ini ditutup oleh satu perikop yang menjadi dasar dari semuanya tadi. Semua hal tentang berdoa, berpuasa, kekhawatiran yang tadi kita sebutkan ditutup, di-lock oleh Tuhan Yesus oleh satu perikop ini, yaitu 2 macam dasar. Tahu saudara, semua hal tadi kita lakukan kalau kita berdiri
di atas dasar yang benar. Dan dua macam dasar ini Tuhan akan perkenalkan. Dasar apakah itu? Supaya kita sukses melakukan apa bagian yang di atasnya tadi. Saudara Lindu belajar pagi hari ini, amin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam dua macam dasar, saya mau memperkenalkan dua buah istilah pagi hari ini, saudara. Istilah yang pertama adalah religiusitas ekstrinsik. Yang kedua adalah religiusitas intrinsik. Kalau saudara baru pertama kali dengar, apa sih religiusitas ekstrinsik? Itu adalah kurang lebih artinya Kristen KTP. Orang tuanya Kristen, otomatis anaknya Kristen. Dia mewariskan agama, kepercayaan dari orang tuanya karena keturunan. Jadi dia Kristen. Tetapi kehidupannya tidak mencerminkan Kristus. Dosanya jalan terus, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman, tidak pernah ke gereja. Kalaupun ke gereja setahun sekali pada saat Natal, atau setahun dua kali pada saat Paskah dan Natal. Kristen KTP itu Kristen yang tidak pernah melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dia tidak peduli. Itu adalah religiusitas ekstrinsik. Tapi yang kedua adalah religiusitas intrinsik. Kontrasnya, orang yang menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupannya. Sikap, nilai, dan perilaku yang keluar dari hidupnya itu berasal dari cinta akan Tuhan, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Itu adalah religiusitas intrinsik. Saudara ada di mana? Ekstrinsik atau intrinsik? Saudara bisa evaluasi masing-masing. Kenapa saya munculkan ini? Dua hal ini sangat berhubungan dengan dua macam dasar tadi. Kita akan kenal bersama-sama apa sih dua macam dasar itu. Saya akan mulai dari ini. Di Israel ada dua macam musim. Israel itu iklimnya adalah Mediterania atau gurun atau subgurun. Jadi dia punya dua macam musim. Yang pertama adalah musim kemarau. Itu mulai bulan Mei sampai bulan September. Kemudian yang kedua adalah musim hujan. Bulan Oktober sampai ke April. Kenapa saya awali dengan musim? Karena ini lagi-lagi berhubungan dengan dua macam dasar tadi. Terus pertanyaannya, kalau di Israel hanya ada musim kemarau dan musim hujan, kenapa bisa ada salju di Israel? Jawabannya adalah karena di Israel itu ada variasi geografis. Di ketinggian ekstrim, salju bisa muncul. Kalau sudah pernah ke Gunung Hermon, itu bisa ada salju. Di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Di Bandung, Jakarta, salju pernah ada? Sejauh ini tidak pernah ada. Tapi di Puncak Jaya di Papua ada salju. Karena itu ketinggian ekstrim, variasi dari geografis. Apa hubungannya dengan dua macam dasar? Yang pertama, dasar yang pertama. Kita baca sama-sama Matius 7 ayat 24 sampai 25 karena hari ini Mother's Day, boleh yang baca para wanita. Oke, alright. 1, 2, 3. Sebab didirikan di atas batu. Pada masa Yesus, orang membangun rumah itu pada musim kemarau. Jadi orang membangun rumah, orang Israel mengenal pembangunan rumah yang mereka populer adalah membangun rumah di atas batu. Bagaimana caranya membangun rumah di atas batu? Mereka harus pergi naik ke bukit yang tinggi. Mereka harus naik ke dataran tinggi. Di dataran tinggi itu tersimpan lapisan batu yang namanya limestone atau bedrock atau batu kapur, endapan yang sangat keras yang tersimpan di bukit-bukit. Gimana cara dapetinnya? Mereka harus menggali sedalam 3 meter ke bawah. Mereka harus menggali dengan alat konvensional, belum ada ekskavator waktu itu. Mereka harus menggali supaya apa? Supaya mendapatkan
lapisan batu, endapan batu yang keras. Tujuannya apa? Ketika mereka sampai kepada endapan batu itu dibersihkan dan dijadikan itu sebagai fondasi. Tujuannya apa? Kenapa harus mencari sampai ada batu? Kenapa rumah harus dibangun di atas batu? Itu ada alasannya. Kenapa? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Mereka susah payah mencari lapisan batu, naik ke dataran tinggi supaya menemukan lapisan batu. Tujuannya itu sebagai dijadikan sebagai fondasi supaya di atasnya dibangun rumah yang kokoh. Waktu ada cuaca ekstrim, rumah itu akan baik-baik saja. Kenapa Tuhan Yesus pakai perumpamaan ini? Orang yang membangun rumah di atas batu adalah orang yang bijaksana. Kenapa? Dia bijaksana karena dibangun di atas batu, rumahmu akan baik-baik saja. Perilaku membangun rumah di atas batu disamakan Tuhan Yesus dengan kalau engkau mendengar firman dan melakukannya, engkau sedang membangun kehidupan di atas fondasi yang kuat. Berarti apa? Kita bijaksana. Kebijaksanaan kita diukur dari kalau engkau mendengar firman dan engkau sampai kepada melakukan, di saat yang sama engkau sedang membangun kehidupan fondasi di atas batu. Keuntungannya apa? Waktu datang banjir, hujan, angin, kau tidak akan rubuh. Kau akan tetap berdiri tegak, baik-baik saja. Amin, saudara. Siapa yang merindukan kehidupan di atas batu seperti tadi? Mungkin saudara selama ini melakukan firman, apa yang saudara dengar, saudara lakukan. Dan saudara bingung, kenapa saya bisa melewati musim yang sangat sukar ini? Kenapa saya bisa tampil sebagai pemenang di masa-masa yang gelap ini? Mungkin jawabannya, mungkin engkau adalah seorang pelaku firman. Mungkin engkau melakukan apa yang Tuhan katakan. Tidak hanya berhenti didengar, tetapi dilanjutkan dengan melakukan. Coba saudara periksa. Oh iya, saya pernah taat di sini, saya pernah taat di sini, saya pernah mengampuni orang yang kayaknya saya nggak mungkin bisa ampunin orang itu. Tapi akhirnya kita mau taat dan akhirnya kita mengampuni. Dan saudara lihat, ada pembelaan Tuhan terjadi. Saudara bisa melewati masa-masa kekeringan. Dan saudara bingung, kenapa saya bisa lewatan ini? Mungkin jawabannya adalah, karena engkau melakukan firman. Saudara membangun fondasi itu pada musim kemarau. Bersusah-susah di musim kemarau. Pada masa kekeringan. Keadaan baik-baik saja. Tapi tunggu. Pas datang hujan, banjir, dan angin. Mereka tetap bisa berdiri teguh. Kenapa banyak orang di luar sana bisa berdiri teguh di dalam Tuhan? Jawabannya, karena mereka melakukan firman. Karena itu janji firman. Amin. Mungkin ini bisa relate dengan kehidupan saudara. Yes, saya pernah taat di sini dan saya bisa tampil sebagai pemenang. Amin. Jadi dasar yang pertama adalah membangun rumah di atas batu. Ini ada gambarnya saudara. Kurang lebih seperti ini, saudara bisa membayangkan itu ada mereka harus menggali yang sangat dalam 3 meter dengan alat konvensional supaya mereka menemukan lapisan-lapisan batu ini. Dan di atas batu ini mereka membangun rumah. Itu dasar yang pertama. Dan dasar yang kedua, Matius 7 ayat 26 sampai yang ke-27. Kalau tadi wanita dan sekarang kita para pria yang baca. Biar adil. Oke, siap? 1, 2, 3. Tetapi
semua orang Israel tahu dan mengerti kalau membangun rumah itu harus dibangun di atas batu. Tidak ada orang Israel yang membangun rumah di atas pasir. Pertanyaannya, ini siapa? Siapa yang membangun rumah di atas pasir? Semua orang Israel tahu kalau membangun rumah, carilah tempat yang tinggi. Supaya di situ kita menemukan lapisan limestone dan bedrock. Tapi kenapa Yesus munculkan? Ada orang yang membangun rumah di atas pasir. Kalau ini bukan orang Israel, siapakah mereka? Kalau saudara, yang membangun rumah di atas pasir ini adalah orang asing. Para pendatang. Orang-orang yang tidak mengerti medannya tanah Israel. Orang-orang yang tidak mengerti secara agraris tanah Israel. Orang-orang yang tidak mengerti kondisi geografis dari tanah Israel. Sehingga mereka membangun rumah di atas pasir. Nah, di atas pasir, di manakah tempatnya? Kita lihat saudara, inilah tempatnya. Saudara lihat, ini namanya wadi. Apakah ini? Ini adalah jalur sungai yang mengering ketika musim kemarau tiba. Pendatang orang asing, mereka memandang ini sebagai tanah biasa. Tapi orang Israel tahu, ini adalah jalur sungai yang pada musim kemarau dia akan mengering. Pada musim kemarau, tanah ini adalah lumpur dan pasir. Tapi waktu musim panas, tanah ini akan mengeras dan stabil. Jadi pendatang orang asing, mereka berniat, ini tanahnya bagus, ini tanahnya kuat, ini tanahnya strong. Mari kita buat rumah di atas tempat ini. Tapi mereka tidak menguasai medan. Mereka hanya menilai ini tempat yang keras, mari kita buat rumah. Tapi mereka sebenarnya tertipu. Tertipunya sampai kapan? Pada musim kemarau, keadaan sedang baik-baik saja. Tanahnya masih keras. Tidak ada hujan, tidak ada banjir, tidak ada angin. Rumahnya masih berdiri. Tapi saudara, tunggu sampai musim berganti. Tunggu sampai kehidupan berubah, fase hidup berubah. Tunggu sampai hujan datang. Apa yang terjadi? Debit air dari pegunungan turun, masuk, melewati jalur sungai ini. Saudara bisa menebak sendiri apa yang terjadi. Alkitab berkata, airnya lewat, kemudian tanah yang keras tadi mulai dialiri oleh air. Lumpur dan pasir, lama-kelamaan yang keras tadi menjadi lembek. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dengan rumah yang dibangun di atasnya. Alkitab berkata, hebatlah kerusakannya. Hanyut. Kenapa? Mereka pikir mereka baik-baik saja. Tuhan Yesus memakai istilah ini adalah sebagai orang yang bodoh. Tahukah saudara, orang Israel tahu membangun rumah di atas wadi itu adalah sebuah kebodohan. Dan mereka tidak mungkin membangun rumah di atas wadi. Karena mereka tahu, tunggu sampai musim hujan datang. Hebatlah kerusakannya. Saudara, di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus menyamakan ini dengan orang-orang yang mendengar firman, tapi tidak melakukannya. Saudara mendengar firman, tapi firman itu berhenti hanya dikoleksi, hanya didengar, hanya di save, hanya di like dan lain sebagainya, tapi tidak dilakukan. Di saat yang sama kita sedang tidak membangun fondasi yang kuat. Kita sedang membangun fondasi di atas pasir. Mungkin kita pikir, oke, saya tidak pernah melakukan firman. Saya tidak pernah taat pada firman. Saya baik-baik saja kok sekarang. Tapi tunggu sampai musimnya berganti. Tunggu sampai hujan datang. Tunggu sampai banjir datang. Tunggu sampai angin datang. Hebatlah kerusakannya. Kenapa? Karena dia berdiri di atas dasar yang sepertinya kuat.
Tapi waktu musim berganti, ternyata dia sangat lemah. Berhati-hatilah dengan tidak melakukan firman. Kenapa? Karena kita pikir kita kuat. Tapi waktu ada musim yang baru, kita ternyata berdiri di atas dasar yang lembek, yang lemah. Nah, kita berkata itu adalah sebuah kebodohan. Saudara, ada yang menarik di sini tentang hujan, banjir, dan angin. Kenapa Tuhan Yesus pakai ilustrasi ini? Kenapa harus hujan? Kenapa harus banjir? Dan kenapa harus angin? Bisa dimunculkan? Ada apa di dalam hujan, banjir, dan angin? Sudah tahu hujan itu jatuhnya dari mana? Dari atas. Saudara bisa menahan hujan supaya hujannya tidak turun? Bisa? Tidak bisa. Hujan berbicara tentang ada hal-hal di dalam kehidupan ini yang tidak bisa kita kendalikan. Di dalam hidup ini ada hal-hal yang kita terlalu lemah untuk bisa menaklukkannya. Adakah yang bisa menahan hujan supaya dia tidak turun? Nggak bisa. Itu hal di luar kontrol kita, di luar kemampuan kita. Kalau hujan datangnya dari atas, banjir datangnya dari mana? Dari bawah. Dalam kehidupan ada problem-problem yang menghajar dasar-dasar hidupmu. Dia bisa goyah hal yang kita sudah bangun bertahun-tahun, dasar-dasar kehidupan yang kita sudah bangun bertahun-tahun, bisa lewat hanya karena banjir. Jadi kalau hujan dari atas, banjir dari bawah, angin dari mana? Angin bisa dari depan, dia bisa dari belakang, bisa dari kiri, bisa dari kanan, bisa dari utara, barat, timur, bisa dari tenggara. Intinya, angin bisa dari segala penjuru. Sudah bisa bayangkan kalau hujan, banjir, dan angin datang bersamaan. Apa yang terjadi dengan rumah di atas batu? Baik-baik saja. Tapi waktu hujan, banjir, dan angin datang kepada rumah di atas pasir, saudara bisa tebak apa yang akan terjadi. Di dalam kehidupan ada hal-hal yang datangnya secara mendadak. Ada hal-hal yang gak bisa terprediksi, pergumulan-pergumulan yang datangnya tiba-tiba bertubi-tubi. Cuaca ekstrim, saudara. Bagaimana cara ngelawannya? Bagaimana supaya kita bisa tampil pemenang? Udah ada hujan, udah ada banjir, udah ada angin. Datang masalahnya dari segala penjuru. Bagaimana kita bisa kuat bertahan? Caranya adalah bangunlah fondasimu yang kuat. Engkau akan bisa tetap tegak berdiri. Kita gak pernah tahu kapan hujan. Dia gak pernah ketok pintu, dia gak pernah minta izin. Saya mau hujan dulu ya. Dia bisa datang tiba-tiba kalau cuaca ekstrim. Tapi saudara, rumah di atas batu itu tahan lama. Tapi rumah di atas pasir usianya hanya kurang lebih 6 bulan. Kenapa? Karena setiap 6 bulan musim akan berganti. Saudara, apakah sekarang saudara sedang mengalami pergumulan yang bertubi-tubi? Hujannya ada, banjirnya ada, anginnya ada. Kalau kita bangun kehidupan di atas batu, janji firman Tuhan, kau akan bisa tetap tegak berdiri. Tapi kalau bangun di atas pasir, kau akan hanyut terbawa air yang tadi. Amin, saudara. Kalau kita membangun rumah di atas batu, berarti firman-firman yang kita dengar itu kita lakukan. Waktu ada hujan, banjir, dan angin, kau akan tetap teguh berdiri. Tapi kalau ada firman, kita hanya dengar saja tapi kita tidak lakukan. Waktu ada hujan, banjir, dan angin, hebatlah kerusakannya. Waktu musim kemarau kita ngerasa baik-baik saja, sehat-sehat saja, keuangannya fine-fine saja, pekerjaan, bisnis, usaha, semua oke-oke saja. Tapi waktu masuk musim yang baru, tiba-tiba keadaan bisa terbalik.
gelombang PHK, kemudian dolar kurs naik, kita harus impor dari luar, musimnya berganti. Tapi tahukah saudara, kalau kita membangun kehidupan di atas batu, kau akan bisa tetap tegak berdiri. Karena batu tidak mengenal perubahan musim. Orang yang mendengar firman dan melakukan firman akan bertahan di setiap musim. Amin, saudara. Apa yang jadi musimmu hari ini? Jangan takut. Lakukan apa yang engkau dengar. Bukan kau akan lihat, iya ya, saya bisa bertahan di tengah tantangan seperti ini. Amin. Nah saudara, jadi dua macam dasar ini bicara tentang dua hal yang kontras. Dua pembangun, bijaksana dan bodoh. Kemudian ada dua fondasi. Fondasinya apa? Batu dan pasir. Kemudian ada dua respon. Yang satu mendengar dan melakukan. Tapi yang satu mendengar tapi tidak melakukan. Tapi dua hasil akhirnya sangat-sangat berbeda. Yang satu stabil dan yang satu lagi runtuh. Saudara bisa pilih mau membangun kehidupan saudara di atas batu atau membangun di atas pasir. Kalau saudara membangun di atas batu, firman apapun yang saudara dengar, lakukanlah itu. Tapi kalau firman yang kita dengar berhenti di mendengar dan tidak melakukan, di saat yang sama kita sedang membangun rumah di atas pasir. Saudara boleh tepuk kiri kanannya, katakan, bangunlah di atas batu. Saudara, cerita ini selesai. Hanya 3 ayat. Tapi saudara lihat, di paling akhir ada perikop tentang kesan pendengar. Mari kita lihat bersama-sama. Saya akan bacakan buat saudara. Matius 7 ayat 28 sampai yang ke-29. Jadi cerita tentang batu dan pasir tadi sudah selesai. Kita lihat, ini adalah respon dari orang-orang yang mendengar perkataan Yesus. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti siapa? Ahli-ahli Taurat mereka. Di ujungnya ada 2 nama yang muncul. Tuhan Yesus dan ahli Taurat. Kita akan cek apakah perbedaan antara ahli Taurat dan Tuhan Yesus. Kenapa publik menyinggung ini? Ahli Taurat sama Tuhan Yesus berbeda. Apanya yang berbeda? Perbedaan Tuhan Yesus dan ahli Taurat. Ahli Taurat itu seperti ini, saudara. Yohanes 8 ayat yang ke-5. Perbedaan Yesus dan ahli Taurat. Kalau Tuhan Yesus, Matius 7 ayat 24 berkata seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ... Itu Tuhan Yesus berkata. Tapi saudara perhatikan, kalau ahli Taurat berkata, contohnya di dalam Yohanes 8 ayat 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk ... Apa perbedaannya? Kalau ahli Taurat, yang dia katakan adalah kutipan-kutipan Musa. Kok bisa? Musa, di zaman Musa, Taurat itu diperintahkan Tuhan. Dan Musa hidup 1430 tahun sebelum Matius 7 ini. Jadi Musanya sudah meninggal, kemudian Taurat itu diwariskan turun-temurun dan dikembangkan, akhirnya ahli Taurat mengatakannya berulang-ulang. Jadi kalau ahli Taurat bilang, Musa berkata. Tapi Tuhan Yesus apa? Aku berkata. Apa yang beda?
Kalau yang ini dia katakan, dia bukan tangan pertama. Dia bukan langsung. Dia hanya mengutip kutipan-kutipan dari Musa. Kemudian dia sampaikan, Musa berkata, tapi Tuhan Yesus, aku berkata. Artinya apa? Kalau ini ahli Taurat ngomong yang dari 1430 tahun yang lalu. Tapi Yesus ngomong yang real time. Yang sekarang. Berarti apa? Perkataan ahli Taurat tidak langsung. Tapi perkataan Yesus langsung. Real time. Kenapa? Karena Yesus adalah sumber. Apa pentingnya Yesus adalah sumber, saudara? Saudara, bagaimana kalau kita mendengar dan melakukan apa yang sumber ini katakan? Perkataan-perkataan Yesus adalah perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Nah sekarang, kalau dia adalah sumber, apa yang akan terjadi kalau kita mendengar sumber berkata dan melakukan apa yang sumber katakan? Apa yang akan terjadi, saudara? Matius 7 ayat 24 sampai yang ke-25. Kita balik lagi ke ayat ini. Saya akan bacakan buat saudara. Kita boleh baca ini pelan-pelan, saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi mudah-mudahan rumahnya tidak rubuh. Semoga rumahnya tidak rubuh. Kita berharap agar rumahnya tidak rubuh. Apakah itu? Tidak. Tidak ada peluang kegagalan di dalam ayat ini. Saudara bisa lihat, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ini adalah janji, saudara. Kalau saudara mendengar firman dan melakukannya, tidak ada sepertinya kamu akan baik-baik saja. Kemungkinan kamu akan baik-baik saja. Mudah-mudahan kamu akan baik-baik saja. Tapi janji firman Tuhan. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Artinya apa? Collapse rate-nya equal 0%. Tingkat keruntuhannya adalah 0. Tingkat keambrukannya adalah 0. Collapse rate-nya sama dengan 0%. Kenapa bisa seperti ini? Karena apa yang kau dengar, engkau lakukan. Sedahsyat itu pengaruh dari melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita hubungkan dengan pekerjaan kita, wah Tuhan, ini collapse rate-nya tinggi nih. Atau usaha saudara hitung-hitung collapse rate-nya, persenannya berapa. Kemudian atau rumah tangga saudara, pergumulan saudara, wah ini ada collapse rate-nya tinggi nih. Tapi saudara, waktu kita mendengar apa yang kita lakukan, janji firman Tuhan, bangunan itu tidak akan rubuh. Collapse rate-nya 0%. Siapa yang rindu mengalami ini? Collapse rate sama dengan 0%. Boleh angkat tangan? Yang kurang tinggi gak percaya? Di dalam pekerjaanmu, kalau musimnya berganti-ganti, berubah-ubah, jangan takut. Jangan takut collapse rate-mu naik. Kenapa? Karena ada janji firman Tuhan. Waktu kita mendengar apa yang kita lakukan, collapse rate-nya itu 0%.
Di dalam rumah tanggamu goncang, wah Tuhan ini kayaknya udah miring sebelah nih bangunannya. Tapi waktu bersama-sama mendengar dan melakukan firman, janji Tuhan adalah 0%. Bukan mudah-mudahan, bukan sepertinya, bukan semoga, tetapi tidak akan rubuh. Pekerjaanmu, finansialmu, keuanganmu, apapun yang saudara sedang kerjakan, lakukanlah firman, lakukanlah kebenaran, dan kau akan melihat tangan Tuhan akan membuat hidupmu collapse rate-nya 0%. Karena ini adalah janji Tuhan yang keluar dari perkataan sumber itu sendiri. Amin. Kita balik lagi ke ayat tadi, saudara. Matius 7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu sekali lagi tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kalau kita lihat ayat ini, saudara, tingkat kegagalannya tidak ada. Ini seperti sebuah final, saudara. Apa yang kita lihat di sini? Yang kita lihat di sini adalah the confidence of Christ. Kepercayaan diri Kristus. Setinggi itu kepercayaan diri Kristus menjamin kehidupan orang-orang yang melakukan firman. Bahwa the confidence of Christ. Di ayat slide berikutnya. The confidence of Christ, kepercayaan diri Kristus. Kepercayaan diri Kristus itu di area ini, apa yang bisa terjadi? Yang mustahil menjadi mungkin ada di sini. Dari yang tidak ada menjadi ada di sini. Yang sakit sembuh ada di sini. Yang lemah dikuatkan ada di sini. Yang tidak ada pengharapan bisa ada pengharapan. Itu ada di sini. Itu semua adalah area the confidence of Christ. Ketika Tuhan memberikan keyakinan, kepercayaan diri bahwa selama engkau mendengar firman dan melakukannya, bangunanmu tidak akan rubuh. Itu adalah solid, itu adalah final. Selama kita melakukan firman, Tuhan tidak akan permalukan kehidupan kita, saudara. Amin. Jadi, kalau saudara mendengar firman, lakukanlah itu. Ketika kita melakukan, welcome to the collapse rate equal 0% club. Kalau kita melakukan firman, mendengar dan melakukan firman, welcome to the confidence of Christ. The confidence of Christ inilah yang menjadi hidden features dari orang-orang yang melakukan firman. Oh saudara, keyakinan Kristus, keteguhan Kristus ini menjadi jaminan kita bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, bukan fiktif, bukan fiksi, bahwa pertolongan Tuhan itu ada, bahwa pemulihan itu ada, lawatan itu ada, perbaikan Tuhan itu ada dan nyata, dan itu bisa terjadi kepada orang-orang yang mendengar dan melakukan firman. Amin. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal? Amin, saudara. Kita baca satu ayat yang terakhir. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Kita boleh baca dengan keras, saudara. Ini ayat yang terakhir. 1, 2, 3.
tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara percaya bahwa perkataan Allah, tingkat kegagalannya itu jauh di bawah dari tingkat keberhasilannya. Kalau saudara melakukan firman, mungkin saudara melakukan firman lagi di musim kemarau, sepertinya keadaannya baik-baik saja. It's okay. Tetaplah setia melakukan firman. Tetaplah lakukan apa yang saudara dengar. Kenapa? Saudara lihat, waktu musim berganti, orang yang tidak melakukan firman bisa terhilang, mereka bisa hancur, mereka tidak bisa berdiri di atas dasar, tapi orang-orang yang melakukan firman, mereka bisa berdiri di tengah musim yang berganti-ganti. Amin saudara. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Pagi hari ini, mari datang kepada Tuhan membawa segala kehidupanmu. Adakah kesukaran di dalam hidupmu? Adakah hal-hal yang tidak bisa lagi kita ubah? Hal-hal yang sukar, hal-hal yang sangat sulit, yang kita nggak ngerti bagaimana cara menyelesaikannya. Hal-hal yang kita sudah kehabisan cara dan energinya sudah habis. Entah bagaimana cara lagi menyelesaikannya. Tapi maukah saudara kembali kepada kebenaran? Dengar dan lakukanlah firman. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Kami rindu melihat yang mustahil menjadi mungkin, yang sakit sembuh, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang tidak tahu harus berbuat apa lagi Tuhan berikan hikmat yang baru, dan Kau menunjukkan jalan keluar sekalipun jalan tertutup, tapi Tuhan sanggup membuka jalan. Tuhan Yesus, Kau melawat setiap kami pagi hari ini, menjamah pribadi, lepas pribadi. Kami percaya kekuatan Allah turun tercurah atas kami semua. Dan kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan yang selalu bekerja membawa kemenangan buat kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya sama-sama katakan, Amin.